Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Putri Chang Yue yang mengambil bunga Burning Soul dari tangan Fan Yuicheng. Lalu Chang Yue segera memberikan bunga itu pada ayahnya, dan ia memberitahu bahwa setelah ini aku tak bisa bersama ayah lagi. Kemudian Fan Yuicheng segera mengajak Chang Yue untuk pergi. Dan Chang Yue pun mulai menaiki kereta pernikahan. Sementara Tetua Qin tahu bahwa Putri Chang Yue sama sekali tak mau menikah dengan Fan Yuicheng. Walaupun begitu, seorang tetua bertanya mengapa kaisar tak melarangnya. Tetua Qin juga tak tahu pasti tentang alasan ini, karena mungkin saja ada sesuatu sehingga Tuan Putri bertindak melawan keinginannya sendiri. Tetua itu juga merasa bahwa sebelumnya Chang Yue sangat cocok dengan Yunce, tapi sayangnya sekarang Yunce telah tiada, sehingga mereka hanya berharap jika Fan Yuicheng tidak menyakitinya. Saat di perjalanan, Fan Yuicheng sangat senang karena banyak orang yang memujinya. Bahkan menurut mereka, Fan Yuicheng begitu beruntung mendapatkan Putri Chang Yue. Dan juga dianggapnya mereka berdua adalah pasangan yang serasi. Namun ketika ia sedang berbangga diri, tiba-tiba saja ada seorang pria di atas langit yang menaiki burung jepir. Apalagi pria itu melompat yang membuat semua orang seketika terkejut. Tak berhenti sampai di situ, kini mereka semakin dibuat tak percaya. Karena ternyata pria itu adalah Yunce yang 1 tahun lalu dikabarkan telah tewas dibunuh oleh iblis. Fan Yuicheng sangat kesal karena bagaimana mungkin Yunce masih hidup. Tapi Yunce menjawab, apakah kedatanganku membuatmu kecewa? Namun Fan Yuicheng justru merasa senang karena ia bisa membunuh Yunce dengan tangannya sendiri. Tak berhenti sampai di situ, bahkan tetua Fan berjanji pasti akan membalas Yunce yang telah membunuh Fan Yuebi. Apalagi Fan Yuebi adalah tuan muda kedua dari klan Burning Heaven. Walaupun begitu, Fan Yuicheng berkata agar para tetua tak perlu membunuhnya, karena sekarang adalah hari yang bahagia untuk pernikahanku, sehingga ia memberikan waktu pada Yunce untuk bisa hidup beberapa hari lagi. Berbeda dengan Chang Yue yang merasa senang sambil meneteskan air mata. Apalagi ia mendengar jika Yunce masih hidup. Dan tanpa pikir panjang, ia pun segera bergegas untuk memeluk Yunce. Chang Yue sangat terkejut karena rupanya Yunce masih hidup. Tapi Yunce memberitahu bahwa aku datang ke sini untuk menghentikan pernikahanmu. Namun Chang Yue menjelaskan jika kejadian ini bukan seperti yang kau bayangkan. Secara tiba-tiba, Yunce menyuruhnya untuk diam. Lagi pula ia mengerti mengapa Chang Yue melakukan hal ini. Dan ia segera mengambil pisau beracun yang akan digunakan oleh Chang Yue untuk bunuh diri. Lalu Yunce mulai menusukkan pisau itu ke dalam hatinya. Dan ia menjelaskan bahwa ini adalah bukti jika aku sangat menyesali diriku sendiri. Karena aku telah berjanji untuk bersamamu, tapi justru malah membiarkanmu melakukan hal ini demi mendapatkan obat untuk ayahmu. Chang Yue menjelaskan jika kau tak perlu melakukan hal ini. Lagi pula semua ini bukanlah kesalahanmu. Dan Yunce pun segera mencabut pisau itu dari tubuhnya. Kemudian Yunce menyuruh Chang Yue agar jangan mengulangi hal ini lagi. Dan sambil memeluknya, ia berkata untuk jangan menikahi Fan Yuicheng. Chang Yue pun berjanji selain menikah dengan Yunce, maka ia tak akan menikah dengan siapapun. Menyaksikan kejadian itu tentu membuat Fan Yuicheng menjadi sangat marah. Karena kelakuan Yunce membuatnya menjadi bahan tertawaan. Sehingga Fan Yuicheng berniat untuk membunuh Yunce sekarang juga. Yunce tetap tak merasa takut dan bersiap untuk melawan mereka.
Sedangkan Chang Yue percaya bahwa Yunce bisa mengatasi hal ini. Terlebih lagi, ia tak perlu takut karena sekarang Yunce telah berada di sisinya. Tak mau berbasa-basi, Fan Juicheng langsung menyuruh pasukannya untuk menyerang Yunce. Bahkan tetua Fan juga turun tangan untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba datang Dongfang Xiu yang menghentikan hal itu. Tetua Wusang terkejut mengapa tiba-tiba Dongfang Xiu ikut campur. Mungkinkah selama bertahun-tahun ini ia telah diam-diam melindungi kaisar? Tetua Qin menjawab jika istana Dongfang merasa ada yang aneh ketika kaisar jatuh sakit. Sehingga sejak saat itulah mungkin Dongfang Xiu diperintahkan untuk melindunginya. Dongfang Xiu berkata bahwa aku sudah 10 tahun tak bertemu denganmu. Tapi tak disangka derajatmu sudah turun, bahkan sampai menyerang seorang junior. Namun tetua Fan mengingatkan agar sebaiknya Dongfang Xiu tak usah ikut campur. Dongfang Xiu menjelaskan bahwa Yunce adalah murid di istana Bluin, sehingga keselamatannya adalah tanggung jawabku. Yunce pun berterima kasih atas niat baik dari ketua Dongfang. Tapi ia menjelaskan jika aku akan mengurusnya sendiri. Setelah mendengar perkataan tersebut, Dongfang Xiu pun mengerti. Lagi pula, ia ingin tahu seberapa kuatkah Yunce sebenarnya. Apalagi Yunce adalah pemenang kompetisi sekaligus murid terbaik di istana Bluin. Yunce perlahan mulai maju ke depan dan berkata bahwa kita tak memiliki dendam apapun. Tapi justru kau malah menyerangku yang membuat Fan Juebi terbunuh. Dan untuk menikahi wanitaku, kau sangatlah tidak pantas. Lagi pula, jika ingin merebut Putri Chang Yue, kau harus melangkahi mayatku dulu. Tetua Fan tertawa mendengar kesombongan Yunce, dan ia bertanya apakah mungkin kau bisa mengalahkan klan Burning Heaven-ku. Tetapi Yunce tak peduli dan segera mengeluarkan kekuatannya. Dan benar saja, hanya dalam sekali tebas puluhan pasukan langsung dikalahkan. Bahkan hal itu membuat Dongfang Xiu terkejut mengetahuinya. Sehingga ia menganggap jika Yunce mungkin telah berada di ranah Heavenly Mystic. Menyadari hal itu, Chang Yue menjadi sangat senang. Sedangkan semua orang tak percaya hal ini bisa terjadi. Begitu pula dengan Fan Juicheng yang wajahnya langsung pucat karena ketakutan. Tetua Fan Duancang berkata bahwa kekuatan yang Yunce miliki jauh lebih besar dari yang dirumorkan. Lalu Fan Juicheng bertanya apakah paman akan turun tangan untuk menghadapi Yunce. Namun Fan Duancang menjawab bahwa aku tak perlu repot-repot melawannya karena tugasku hanyalah untuk melindungimu. Di sana terlihat Yunce yang masih terus menghabisi para pasukan klan Burning Heaven. Kemudian ia memberitahu tetua Fan Moran agar dirinya langsung saja bertindak. Dan jangan pikirkan tentang statusmu di saat situasi seperti ini. Karena kita tak akan membiarkan lebih banyak pasukan yang mati di tangan Yunce. Di sana, Yunce juga segera mengeluarkan teknik api Phoenix untuk menghabisi para pasukan mereka. Menyaksikan hal itu membuat Fan Duancang sangat terkejut karena ternyata rumor yang dikatakan banyak orang itu memang benar adanya. Tak mau banyak bicara, tetua Fan Moran segera bergegas melancarkan serangan. Namun dirinya tak menyangka jika Yunce dapat dengan mudah menghancurkan serangan itu. Dan karena sudah sangat marah, Fan Moran pun mulai mengeluarkan kekuatan penuhnya. Bahkan Dongfang Xiu mengingatkan Yunce agar menghindar dari serangan tersebut. Karena Yunce mungkin tak akan bisa menahan serangan penuh milik Fan Moran. Walaupun begitu, Yunce masih tak peduli, dirinya tetap menghadapi Fan Moran. Dan benar saja, ternyata Yunce berhasil menghalau serangan itu. Bahkan Fan Moran berkata dalam hatinya bahwa aku tak bisa membiarkan Yunce pergi dari sini. Karena jika itu terjadi, maka Yunce akan menjadi ancaman yang bisa menghancurkan klan Burning Heaven-ku. Kemudian Fan Moran kembali melancarkan serangan dengan teknik Blood Claw miliknya.
Yunce menyadari bahwa ia tak bisa menahan serangan itu secara langsung. Dan karena tak punya pilihan lain, Yunce pun segera menahan serangan tersebut dengan teknik Sealing Cloud Locking Sun. Setelah itu, Yunce bergegas mengarahkan serangan pada Fan Juicheng. Melihat hal itu, Fan Duancang tak tinggal diam. Dirinya langsung membalas serangan Yunce. Tapi ia kebingungan mengapa Yunce tak terluka sedikit pun. Karena jika praktisi Heavenly Mystic lainnya pasti sudah terluka parah. Lalu Yunce pun segera kembali menyerang Fan Duancang. Bahkan karena serangan dari Yunce membuat Fan Duancang terpental seketika. Setelah itu, Yunce mendekati Fan Juicheng dan mencekik lehernya. Yunce berkata, "Di mana semua omong kosong kesombonganmu itu? Dan apakah kau pikir aku akan membiarkanmu hidup setelah apa yang kau perbuat?" Namun Fan Duancang bertanya, "Apakah kau benar-benar ingin bertarung sampai mati?" Yunce menegaskan, "Meski aku atau bukan yang membunuh Fan Juebi, tapi kau yang lebih dulu bertekad untuk membunuhku." Fan Moran mengingatkan agar Yunce segera melepaskan Fan Juicheng. Karena jika tidak, klan Burning Heaven akan memberikan kematian yang menyakitkan untuknya. Yunce mengatakan bahwa bukannya memohon ampun, kau justru malah memberikan ancaman bodoh kepadaku. Dan karena hal itu, aku akan memberikan sedikit pelajaran pada Fan Juicheng. Kemudian, Yunce segera menarik kepala Fan Juicheng dan akan memenggalnya. Namun Fan Duancang berkata agar Yunce tak perlu sampai melakukan hal nekat seperti itu. Dan haruskah aku menggunakan kehormatanku sebagai jaminan agar kau melepas Fan Juicheng? Karena jika kau melepaskannya, maka aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Yunce menjawab bahwa aku tak perlu jaminan apapun untuk pergi dari sini. Lagi pula tak ada satupun dari kalian yang akan bisa menghentikanku. Fan Duancang kembali berkata bahwa bagaimana dengan dendam antara kau dan klan Burning Heaven kami akan dihapus. Dan kami tak akan mengejarmu lagi setelah kau melepaskan Fan Juicheng. Tapi Yunce menjawab, "Jika aku tak butuh klan Burning Heaven kalian untuk menghapus dendam ini. Karena hari ini aku datang untuk merebut kembali wanita yang sudah menjadi milikku." Yunce kembali berkata bahwa lebih baik kalian pergi secepatnya dari kekaisaran Blue Wind ini. Dan satu hal lagi, jika kalian dengan patuh menyerahkan Putri Chang Yue, maka masalah ini akan segera berakhir sekarang juga. Fan Duancang menjawab bahwa kami akan melepaskan Putri Chang Yue jika kau menyerahkan Fan Juicheng. Kemudian Yunce pun segera menendang Fan Juicheng ke arah Tetua Duancang. Setelah itu, Tetua Duancang berkata, "Baiklah, kami semua akan segera pergi dari sini." Tapi sebelum itu ia mengatakan bahwa semua ini karena Fan Juicheng menjadi kelemahan kita. Namun nanti kita akan memburunya kemanapun ia pergi. Kemudian Chang Yue pun segera memeluk tubuh Yunce. Lalu Yunce berkata bahwa masih banyak urusan yang harus kuselesaikan. Namun sebelum itu, aku akan membantumu untuk menyembuhkan penyakit ayahmu. Mendengar penjelasan Yunce membuat dirinya terkejut. Tapi Yunce memberitahu bahwa aku sudah mempunyai cara lain untuk menyembuhkan ayahmu. Dan setelah itu pun mereka bergegas menuju ke istana kekaisaran. Sesampainya di sana, Yunce segera mengeluarkan kekuatannya untuk menyembuhkan Kaisar Chang Feng. Ia juga menjelaskan, "Jika kau merasa ada sesuatu yang memasuki dadamu, maka terima saja dan jangan mencoba untuk menolaknya." Namun saat itu Yunce terkejut karena profon miliknya berubah menjadi warna kuning. Karena sebelumnya kakek Chang Hai menjelaskan bahwa setelah profon ini bangkit, maka tidak akan pernah berubah lagi setelahnya. Dan apakah ini ada hubungannya dengan darah dewa jahat yang ada di dalam tubuhku? Tak hanya itu, bahkan di sana juga Chang Yue dibuat kebingungan karena bola tersebut bisa berubah warna, mulai dari merah, kuning hingga menjadi jingga. Yunce menyadari bahwa ternyata warna dan kekuatan dari Profon Handle bisa berubah seiring dengan gerbang pembuluh darah dewa jahat yang aku miliki.
Dan jika aku berhasil membuka lebih banyak gerbang pembuluh darahku, maka seharusnya aku bisa membuat Profon ini mencapai tingkat kekuatan yang paling tinggi. Namun, Yunce berpikir bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkannya, karena sekarang aku harus menyelesaikan urusanku dulu untuk membuang parasit yang ada pada tubuh Kaisar. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 37 pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.